Oke, sekarang sudah ada 19. Sekali lagi kepada teman-teman semuanya mungkin bisa diajak teman-teman yang lain yang belum masuk agar masuk sehingga teman-teman yang lain bisa ikut bergabung. Oke. Ada 20. Oke. Oke. Oke, kita tunggu berapa menit lagi nih? Kita tunggu berapa menit lagi nih, Mas? 5 menit lagi, Mas ya? 5 menit. Kita tunggu 5 menit lagi, kemudian kita buka kembali nanti. Ya, masih ada 5 menit bagi teman-teman untuk menghubungi teman-teman yang lain yang belum masuk ke room ini. Silahkan teman-teman. Ya, untuk menemani kegiatan sore ini, teman-teman bisa, mungkin yang mau ngopi, bisa deh ngopi, nyediain snack, atau mungkin sambil rebahan juga nggak apa-apa. Tapi yang penting tetap nyimak, tetap memperhatikan materi yang nanti disampaikan ya teman-teman. Cek cek. Masuk, masuk. Selamat datang Mas Dwi, selamat bergabung. Oke, masih ada 3 menit bagi teman-teman. Silahkan bisa diajak nih teman-teman yang lain agar masuk ke Zoom Meet, ke Google Meet ini. Karena sebentar lagi akan ada pemaparan materi introduction UI UX yang akan disampaikan oleh Mas Naralintang Was dan Mas Rifki Adam.
Yuk, teman-teman semuanya, masih ada 1 menit. Silahkan teman-teman bisa diundang teman-teman yang lain sambil teman-teman menyiapkan hati dan pikiran untuk menyimak materi atau introduction role hipster ini. UI UX Kickstarter yang akan dibersamai oleh Rizky Muhammad Adam dan Menara Lintang Mas. Oke, sudah pukul 15.40, kita mulai. Kita buka lagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Infinite semuanya. Selamat datang di Introduction Infinite. Nah, agenda ini bertujuan untuk bentar dulu, Ding. Bukan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat berkumpul di Google Meet ini tanpa ada halangan apapun. Salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Muhammad. Salam, semoga kita mendapatkan sahabatnya di yaumul qiyamah. Nah, jadi pada sore hari ini Introduction Infinite, susunan acaranya adalah yang pertama pembukaan, kemudian nanti ada sambutan dari ketua tim Mas Anudin Rashid, kemudian langsung materi yang akan disampaikan oleh Saudara Rizky Muhammad Adam dan Menara Lintang Was. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Nah, jadi teman-teman semuanya bisa nanti untuk menyimak materi dengan baik, kemudian apa yang nanti masih bingung, yang masih diresahkan, bisa ditanyakan di sesi tanya jawab nanti. Oke, untuk membuka acara Introduction Infinite ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa tidak akan pernah berakhir. Oke, selanjutnya kita ke acara yang kedua, yaitu sambutan dari ketua tim, Mas Anudin, ketua tim Infinite, Mas Anudin Rashid. Kepada Mas Anudin Rashid, dipersilahkan. Baik, suara saya bisa diakses ya? Ya, bisa, Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati di sini ada orang-orang, terutama bagi senior saya, Mas Dwi Setiawan, yang saya banggakan juga, teman-teman pengurus Infinite, kemudian Mas Menara Lintang, ada Mas Adam yang mengisi acara pada sore hari ini, dan teman-teman semua anggota Infinite, anggota baru maupun anggota lama yang pada sore hari ini ikut dalam acara ini. Saya selaku ketua tim mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua karena sudah bisa meluangkan waktu di tengah kesibukan masing-masing untuk dapat mengikuti kegiatan ini. Untuk yang selanjutnya, tentu saja rasa syukur kita selalu panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmatnya kita bisa berkumpul dengan lancar, dan semoga nanti kegiatan dapat berlangsung dengan yang kita harapkan sampai akhir. Baik, untuk yang selanjutnya, mungkin ini beberapa dari kalian masih belum tahu apa sih inti dari acara ini ya. Jadi begini, di Infinite itu kita kan ada yang namanya riset gitu ya. Ada banyak sekali riset-riset ke depan, ada banyak sekali materi-materi yang bisa kita pelajari ke depan. Nah, mungkin sebagian dari kalian mungkin ada beberapa itu yang masih belum tahu gambaran ke depan itu kira-kira aku tuh mau mempelajari apa gitu kan. Nah, karena ada permasalahan itu, maka diadakan acara introduction ini. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu buat teman-teman yang masih belum belum punya gambaran kira-kira ke depan itu mau belajar apa. Nah, nanti dijelaskan gambaran umum dari materi-materi tertentu gitu. Nah, ini kan acaranya ada 4 hari ya. Yang sekarang itu ada UI UX, terus besoknya lagi
Besok itu pokoknya ada UI/UX, terus ada network security, ada programming, sama ada yang hustler itu yang pitching gitu. Nah, nanti harapannya teman-teman bisa ikut semua dulu. Nah, itu kan supaya bisa dapat gambaran dari materi-materi yang mau disampaikan atau mau dipelajari di Infinite ke depan gitu ya. Jadi kan sehabis ada introduction ini, itu tuh nanti ada yang namanya mentoring. Jadi sebelum kalian memilih mau ikut fokus yang mana, itu kami dari Infinite menyediakan acara introduction ini buat kalian tuh bisa mendapatkan gambaran buat mau ikut mentoring yang mana. Jadi intinya seperti itu. Sama yang selanjutnya ini mungkin teman-teman ada yang udah tahu kira-kira mau fokus yang mana, udah mantep itu. Kalau yang kasus seperti itu dan kalian tuh, wah aku udah tahu nih, aku misalnya pinter coding, ya udah aku besok ikutnya yang materi coding gitu kan. Nah kalian itu nggak apa-apa nggak ikut introduction, tapi buat yang kalian masih bingung-bingung itu sangat dianjurkan buat ikut introduction ini. Tujuannya yaitu biar kalian bisa dapat gambaran kira-kira di Infinite itu ke depan mau milih apa gitu ya. Oke, kurang lebih itu aja sih yang mau saya sampaikan, karena nanti kalau terlalu banyak nanti waktunya tambah molor, dan ini juga pematerinya juga sudah hadir ya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Pokoknya pesan saya tetap semangat juga gitu kan, tetap ikuti materi ini sampai selesai, ikuti alurnya, terus nanti di akhir kalian bisa memilih seperti itu. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Anudin Rashid yang telah menyampaikan sambutannya. Ya, luar biasa sekali sambutannya dari Mas Anudin Rashid yang membuat kita semakin semangat untuk mengikuti kegiatan pada sore hari ini. Ya, mengulang kembali dari Mas Anudin Rashid. Jadi acara Introduction Infinite ini bertujuan untuk mengenalkan kepada anggota Infinite, terutama anggota baru, tentang apa itu hipster, hustler, network security, dan programming. Nah, agenda introduction ini juga akan dilanjutkan dengan kegiatan mentoring sebagai follow-up kegiatan yang berjalan selama kurang lebih 1-2 bulan dan didampingi oleh mentor-mentor yang ahli di bidangnya dengan bentuk materi dan tugas. Jadi setelah nanti kita semua mengikuti rangkaian introduction ini, kita semua akan diberikan form yang nantinya pada akhirnya kita akan memilih pilihan mana yang akan kita jatuhkan. Jadi teman-teman semuanya tetap stay tune di introduction ini selama 4 hari ke depan, dan semoga dengan mengikuti ini teman-teman jadi lebih yakin untuk memilih role apa yang nantinya teman-teman pilih. Oke, tanpa menunggu lama, kita sudah tersambung dengan pemateri kita, Rifki Muhammad Adam dan Menara Lintang Was. Cek. Halo, cek. Oke, Mas. Halo. Oke, telah tersambung dengan 2 materi. Jadi untuk perkenalannya mungkin dari Mas Rifki dan Mas Menal aja nanti ya, biar lebih interaksinya dengan yang lain lebih dekat. Oke, kita langsung saja memasuki materi Introduction UI UX dengan tagline UI UX Start apa nih? Kickstart. Ya lupa, maaf. Ya, kepada Mas Rifki Muhammad Adam dan Mas Menal Lintang dipersilahkan. Oke, thank you Aziz. Sudah dipersilakan. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Halo ya, jadi di sini ada saya, Menara, dan juga Mas Adam. Jadi kita hari ini yang akan memulai introduction di Infinite ini yang pertama. Nah, ini yang di bagian UI UX. Nah, sebagai fasilitator, saya perkenalkan lagi, ada Rifki Muhammad Adam, terus ada saya. Jadi langsung aja Mas Adam. Oke, jadi perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Rifki Muhammad Adam dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika 2019, dan di Infinite jadi
Koor Medinfo. Mungkin Mas Menara Lintang mau perkenalan dulu. Ora sih dong, kowe wae langsung wae. Oke. Ya, kita mulai ya materinya. Nah, jadi di sini kita mulai dengan UI UX Kickstarter. Nah, jadi mungkin pertanyaan ini pernah muncul di pikiran kalian ya. Jadi UI UX itu apaan sih? Dan kenapa harus tahu UI UX? Kenapa harus belajar UI UX? Dan belajarnya itu dari mana? Nah, mungkin pertanyaan ini pernah muncul di pikiran kalian. Nah, terus kita di sini akan coba menjawab pertanyaan tersebut. Nah, pertama, apa sih UI UX? Nah, di sini kita bisa melihat contohnya, yaitu sebuah gelas ya di sini, dan ini gelasnya tampak menarik dari bentuk dan warnanya. Nah, tapi pas dipakai malah mencolok mata. Nah, itu malah contoh yang buruk dari suatu produk, malah membahayakan pengguna. Nah, maka dari itu dibutuhkan yang namanya UI UX. Lalu selain dari bentuknya, kita juga butuh kegunaan dari suatu produk tersebut. Jadi pada contoh yang kedua ini, di bawah ini ada botol tomat ya, botol saus tomat. Nah, yang di kiri ini kita bisa melihat contoh umum dari botol saus. Botol saus ini terlihat sangat umum dan juga sering ditemui di kehidupan sehari-hari. Nah, tapi dalam penggunaannya kita harus mengambil lalu membalik botolnya agar dapat memakai saus yang ada di dalamnya. Nah, cara tersebut termasuk mudah, tapi yang di kanan ini adalah contoh yang lebih mudah. Nah, bisa dilihat di sini botolnya tutupnya ada di bawah dan juga bentuknya lebih lebar. Jadi di sini lebih mudah untuk mengeluarkan saus yang ada di dalamnya. Lanjut, kenapa harus tahu UI UX? Nah, ini contoh yang lain dari UI UX yang buruk. Bisa dilihat di sini tombol-tombolnya sangat tidak beraturan ya. Kita bisa lihat ada tombol 1. Nah, di sini ada double. Ada 2 tombolnya. Dan juga ketika kita menggunakannya, maka kita akan kebingungan dalam menggunakannya. Maka dari itu, kita membutuhkan UI UX agar mencegah desain yang kurang baik seperti ini berkeliaran lagi. Nah, kemudian kenapa harus belajar UI UX? Nah, tahun 2020 kemarin, UI UX termasuk ke dalam skill yang dibutuhkan dalam kerjaan. Nah, kita bisa lihat di sini teknologi desain. Nah, teknologi desain di sini termasuk di dalamnya UI UX untuk membuat infrastruktur online masa depan. Ini datanya dari World Economic Forum tahun 2020. Dan di Indonesia juga permintaan untuk UI UX meningkat secara signifikan, apalagi di tahun 2021 ini. Nah, kemudian jadi pada tahun 2009 dulu pekerjaan yang ada hanya web designer, dan juga kemudian 10 tahun kemudian
menjadi sangat banyak cabang-cabangnya. Kita bisa lihat di sini ada UX designer, ada UI designer, UX engineer, user research, dan lain-lain. Nah, bisa lihat di sini semakin banyak lapangan pekerjaan yang terbuka dan lebih spesifik ke bidang yang dituju. Nah, kemudian kita mau belajar apa aja sih di sini? Nah, yang pertama kita akan belajar definisi dari UI UX sendiri. Kemudian ada job desk dari UI UX. Nah, itu tentang UI UX itu ngapain aja sih? Nah, kemudian yang ketiga ada UI UX principle, prinsip yang digunakan dalam UI UX. Kemudian ada roadmap. Roadmap ini peta belajar ketika belajar UI UX. Kemudian yang terakhir ada how to increase your UI UX skill. Bagaimana cara melatih UI UX skill. Nah, sebelum masuk ke materi, kita buka dengan quotes dari Steve Jobs. Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works. Jadi desain itu tidak cukup hanya penampilan dan juga nyaman digunakan. Tapi desain juga lebih ke bagaimana produk itu bekerja dan juga memiliki kegunaan yang benar. Ya, kita masuk ke pengertian dari user interface atau UI. Nah, user interface adalah tampilan dari suatu produk yang dapat dilihat secara langsung oleh mata. Nah, kita dapat lihat di sini, contohnya ada Tokopedia. Nah, suatu produk ketika misalnya sebuah aplikasi, yang pertama dilihat pasti dari tampilannya dulu. Ketika tampilannya menarik, maka pengguna akan tetap menggunakan produk tersebut. Dan ketika tampilannya kurang baik, maka kemungkinan pengguna akan menguninstall atau menghapus aplikasi tersebut. Dan di sini user interface berfokus pada look, aesthetic, dan brand. Nah, kemudian look, apa itu look? Look merupakan penampilan dari suatu produk. Bagaimana warnanya, tulisannya, dan layoutnya. Kemudian ada aesthetic, yang mana merupakan keestetikan dari suatu produk. Di sini contohnya ikon-ikon dari menu ini. Ikon itu termasuk ikon yang menarik. Dan juga ada brand. Brand merupakan ciri khas dari suatu produk yang dapat mudah diingat oleh orang-orang. Misalnya seperti odol. Nah, sebenarnya odol itu kan sebuah pasta gigi ya, tapi orang-orang seringnya menyebutnya odol, padahal odol itu sebuah merek. Nah, maka dari itu, suatu produk perlu sebuah brand. Kemudian lanjut ke user experience. User experience adalah pengalaman dari pengguna yang dirasakan ketika menggunakan produk. Nah, selain tampilan yang bagus, kita juga memerlukan pengalaman yang baik ketika menggunakan produk. Nah, juga di sini proses dalam pembuatan produk sehingga produk yang dihasilkan mudah digunakan dan tidak membingungkan ketika digunakan oleh pengguna. Tidak seperti yang contoh lift yang tadi. Nah, user experience juga berfokus pada feel, feedback, dan proses. Feel itu ketika kita menggunakan produk, kita dapat merasakan ketika misal di Tokped tadi, ketika berbelanja kita dapat mudah menggunakan
aplikasinya. Kemudian feedback atau umpan balik. Di sini ketika kita menggunakan produk dan kita puas, maka kita akan terus menggunakan produk tersebut. Kemudian proses sendiri ketika kita menggunakan produk, misalnya yang Tokped tadi. Nah, ketika memilih suatu barang, kemudian melakukan transaksi, nah itu seberapa enak prosesnya dari suatu produk tersebut. Nah, kemudian ini merupakan lingkup dari UI UX. Di sini dapat dilihat UX UX meliputi user research, user stories, user interaction, dan lain-lainnya. Kemudian untuk UI sendiri lebih ke desain, branding, layout, fonts, grafik, dan warnanya. Nah, dari kedua ini kita dapat menggabungnya atau dalam prosesnya kita bekerja sama. Jadi UI UX saling membutuhkan dan tidak dapat dipisahkan. Nah, contohnya di sini ketika bekerja bersama kita melakukan usability dan accessibility testing. Kemudian melakukan prototype, kemudian membuat mockup, wireframe, dan user testing. Lanjut ke Mas Menara. Oke, thank you Mas Adam. Jadi gimana teman-teman sejauh ini dari definisinya Mas Adam, masih ada yang bingung atau sudah paham? Jadi coba tak flashback sedikit ya tentang dari quote-nya Steve Jobs ini kan, design is not just what it looks like. Jadi desain itu tentang bagaimana sebuah produk itu bekerja. Jadi nggak hanya apa yang terlihat dan nggak hanya apa yang dirasakan. Terus dari pengertian UI tadi tentang apa yang dilihat, terus UX tentang pengalamannya, dan UI UX jadi satunya. Sekarang UI UX designer itu ngapain aja? Itu ada banyak sebenarnya. Mulai dari yang di sini kan ada riset ide, kemudian membuat skenario, user persona, wireframe, layout, ya yang ada di sini tuh. Teman-teman udah ada yang tahu tentang hal yang ini? Kalau yang tahu boleh lo raise hand atau angkat tangan. Oke, kayaknya nggak ada. Next, Dam. Nah, oke. Jadi yang pertama sebagai UI UX designer itu kita bagian riset ide. Ini sebenarnya kita bekerja samanya dengan tim hustlernya. Jadi nanti kalau di sebuah tim gitu, nanti UI UX designer itu nanti yang riset sama hustler. Nah, tugasnya itu ngapain aja? Ini ada analisa kompetitor atau benchmark, terus analisis user, terus menentukan goals dari produk. Jelasin ya tentang analisis. Oh, sorry. Oke, thank you. Udah gede suaranya? Apa masih kecil? Udah Mas, udah kedengeran. Mantap. Oke, jadi yang pertama kan kita menganalisis kompetitor dulu. Ini namanya benchmarking. Ini jadi sebelum kita membuat produk, sebelum kita mendefinisikan kita mau bikin apa, kan kita pasti udah punya ide dulu. Misal gini, ada online shop, kita bikin misal Toko Adam, itu sebuah aplikasi baru, Toko Adam online shop gitu. Nah, kita mencari dulu nih aplikasi online shop itu udah ada belum yang lain. Nah, kita cari dulu Tokopedia, kemudian ada Shopee, ada Lazada. Nah, dari situ kita menilai apa aja yang ada di Tokopedia, apa aja yang ada di Shopee, apa aja yang ada di Lazada, kemudian kita cari plus minusnya. Jadi kita mencari tahu apa yang ada
di kompetitor kita, apa yang tidak ada di kompetitor kita. Jadi ketika kita membuat aplikasi itu nanti sudah memiliki inovasi dari online shop yang lain. Kemudian selanjutnya analisis user. Jelas ini yang penting karena kita membuat produk itu tentunya ingin digunakan oleh orang banyak dan bukan digunakan oleh kita aja. Jadi analisis user ini ya kita melihat kira-kira siapa aja sih yang mau pakai aplikasi kita atau siapa aja yang kita targetin untuk aplikasi kita. Jadi misalnya online shop tadi, toko Adam gitu. Ini toko spesifik menjual baju olahraga. Perlengkapan olahraga. Nah, tentu aja user yang kita analisis itu tentu saja kita menganalisis pengguna-pengguna yang olahraga. Terus kemudian menentukan goals dari produk. Ya, goals itu ya tujuannya. Jadi tujuannya itu mau ngapain. Tuh, next. Terus nomor 2. Ini skenario. Skenario ini jadi semacam cerita. Jadi gini, kan di sini ada seseorang ingin melakukan perjalanan untuk liburan keluar kota dan akan menggunakan kereta api, tapi dia ingin memesan tanpa antri sehingga orang itu memesan tiket lewat aplikasi di handphone dan akhirnya mendapat tiket tanpa antri. Ada yang bisa menyimpulkan sebelum saya jelaskan skenario itu apa? Oke, jadi langsung aja. Skenario itu jadi semacam itu seperti kalau ya seperti tadi saya contohkan yang toko Adam tadi ya di online shop gitu, toko Adam. Jadi misal ada mas-mas nih, ada Adam gitu. Adam dia sebagai pebasket, terus dia pengen beli toko yang khusus menjual olahraga gitu. Nah, dia bingung kan mau milih yang mana. Nah, terus ada toko Adam nih. Nah, terus dia milih yang ini. Jadi skenario itu kayak sederhananya kayak memparagrafkan, bukan menceritakan kira-kira pengguna itu dari mengumpulkan niat buat buka aplikasi, kemudian memakai aplikasinya, terus sampai akhirnya ke tujuan utamanya, dapat produknya gitu. Next. Terus nomor 3, ini user persona. Jadi user persona ini jadi sebuah fiksi, tokoh fiksi yang nantinya jadi ini tokoh fiksi yang dibuat untuk kita agar meyakinkan tentang fitur kita. Oke, agak belibet kata-katanya ya. Jadi tokoh fiksi yang kita buat untuk menggunakan fitur kita. Jadi misal di toko Adam tadi ada mas-mas namanya Adam. Adam ini dia seorang pebasket, terus umurnya misal 18 tahun. Terus senengannya basket, terus dan lain sebagainya lah. Jadi semacam bagian dari analisis user. Nah, dari user persona ini nanti didapatkan kayak fitur kita ini sudah cocok deh kayaknya sama persona ini, atau user ini bisa deh kayaknya pakai fitur ini gitu, cocok gitu. Terus nomor 4, next. Nah, ini yang nomor 4 ini wireframing. Wireframing ini sudah di bagian UI-nya. Oh ya, jadi yang 3 tadi itu di bagian UX-nya. Jadi dari bikin skenario, terus riset ide, dan yang terakhir tadi user persona itu di bagian UX-nya. Jadi mengumpulkan dulu nih, mau user itu bagaimana, terus nanti aplikasinya bagaimana, terus apa aja yang harus ada di sebuah aplikasi. Nah, setelah itu ke bagian UI-nya di wireframing. Wireframing ini wireframe kan kerangka, jadi ini kayak mengkerangka
atau ini biasanya disebut low-fi atau low fidelity. Ini biasanya masih abu-abu, pakai kertas, pakai pensil, atau kalau sekarang bisa pakai Figma, bisa pakai yang lainnya. Oke, next Mas Adam. Nah, kemudian ini layouting. Ini di bagian UI, terus ini biasanya disebut high fidelity atau hi-fi. Nah, ini sudah pengembangan dari yang lo-fi tadi. Jadi dari wireframe, terus apa namanya, sudah dikasih warna ya kayak ini. Kan ini tadi masih abu-abu, sekarang jadi orange, jadi ada gambar buah-buah, terus ada button-buttonnya juga. Jadi layouting sudah mengarah ke desain yang akan dibuild nantinya. Oke, next. Nomor 6 ini prototyping. Nah, prototyping ini atau bahasa Indonesianya kan purwarupa. Jadi ini yang biasanya digunakan untuk mentes sebuah produk. Jadi sebelum kita mendevelop, sebelum didevelop oleh developernya, dari desainer itu sudah harus memprototype. Nah, ini kan di sini ada gambarnya nih, garis-garis ini. Nah, ini berarti dia kalau misal ini di sini ada tombol di gambar yang awal ya, ini kan terus ada garis ke atas, itu gambar itu akan bergerak ke slide atau page selanjutnya. Jadi prototyping ini bisa dibilang desain yang bergerak, atau ya 50% sudah aplikasinya gitu. Oke, next. Nah, ini ada prototyping tools. Jadi prototyping tools, prototype itu dibangunnya itu menggunakan beberapa aplikasi. Nah, ini ada beberapa aplikasi nih berdasarkan tingkat kesulitan sama tingkat epicnya. Yang paling epic ini ada Framer, sama ini namanya Origami deh, ini nggak salah. Nah, ini biasanya yang paling susah ini. Kalau yang untuk kita belajar nanti itu kita pakainya Figma atau Adobe XD. Kalau yang pakai Mac bisa pakai Sketch gitu. Tapi kalau nggak ada ya pakai Figma atau XD aja. Atau mungkin teman-teman ada pakai yang lain untuk prototyping, itu nanti bisa juga kita sharing. Oke, next Dam. Nah, ini contohnya dari prototyping pakai Framer. Jadi ini sebenarnya gambar yang diem-diem tadi loh, yang di layouting tadi. Nah, ini gambarnya kan bisa disentuh-sentuh, bisa bergerak-gerak. Jadi prototyping itu ya seperti ini. Desain yang sudah bisa digunakan, tapi secara statis. Oke, next. Nah, ini desain sistem. Ini nanti sudah mulai ke yang untuk persiapan di developing. Jadi di desain sistem ini, jadi kan kita tadi udah bikin desain nih, udah bikin wireframe-nya, udah bikin hi-fi-nya. Nah, setelah bikin hi-fi-nya, itu nanti kita ekstrak, kita pisahkan ke agar jadi sebuah desain sistem ini. Jadi mulai dari warna, terus fontnya, kemudian ukuran fontnya, terus bisa saja di buttonnya, itu nanti kita ekstrak, jadi nanti untuk memudahkan tim developernya gitu. Oke, next. Nah, ini desain hand off, atau bahasa Indonesianya menyerahkan atau nyoh gitu ke developernya, dari desainer ke developer. Oke, bisa di Figma, bisa di Zeppelin. Jadi seperti ini kan, ini ada tombol orange. Nah, ini nanti ke developernya, dan nanti desainernya ngomong nih ke developernya, ini nanti buttonnya ukurannya segini, terus nanti marginnya di sini gitu. Biasanya nggak ngomong sih, ada catatannya. Kalau saya biasanya tak kasih sebuah catatan gitu. Oke, next. Itu hand off. Nah, ini UI UX principle. Jadi UI UX principle itu
prinsip-prinsip yang harus ada, yang harus sih ya, yang harus ada sih. Ya, prinsip-prinsip yang ada di sebuah UI UX. Ini sebenarnya ada 16, tapi di sini kita ringkas jadi yang core-nya aja, yang penting. Nah, yang pertama ini meet user needs. Jadi kita itu tahu user itu maunya apa. Kayak ini di diagram ini kan ada dua nih. What you think user do sama what user actually do. Jadi kebanyakan desainer yang saya temui itu beberapa mendesain aplikasi itu dengan mengedepankan pemikiran mereka sendiri gitu. Jadi gini, kenapa kok banyak meme-meme tentang desainer sering banyak revisi atau kemudian sering tidak suka sama usernya, itu bisa jadi karena keduanya kurang memahami satu sama lain. Nah, jadi misalnya nih, saya user ya, saya pengen sebuah aplikasi yang keren gitu, terus aplikasi Allshop keren. Nah, si desainernya mungkin mikirnya, oh mungkin Allshop biasa gitu, yang penting Allshop gitu. Nah, di situ yang kadang jadi sebuah masalah. Nah, di sini kan ada deskripsinya nih, fondasi dalam sebuah pembuatan produk, di mana kita membangun produk itu berdasarkan apa yang user pengen, user mau. Jadi bukan apa yang user pikir, bukan apa yang desainer pikirkan. Nah, terus untuk menguji sebenarnya yang dibikin desainer itu udah bener belum sih? Nah, itu ada yang namanya user testing. Jadi setelah kita bikin, kan setelah kita dapat brief nih, oh oke, bikin aplikasinya kayak gini, kan kita bikin set. Nah, terus kita ada user testing. User testing ini buat ngetes dulu nih ke pengguna, gini gimana ya, gitu kan. Oh ya, bener gini. Nah, dari situ nanti berkembang lagi. Jadi user needs ini yang paling penting karena pondasinya. Oke, next. Nah, kemudian hierarki ini susunan atau tingkatan-tingkatan. Jadi ini lebih ke UI-nya sih. Jadi misalnya di sini, ini teman-teman ngelihatnya nggak blur tuh, atau saya sih blur? Atau emang blur? Iya mas, ngeblur mas. Blur Pak. Mungkin Mas Adam bisa diganti mode share screen-nya jadi window atau screen. Oh, gantian Dam. Blur. Oke, jadi sambil nunggu Mas Adam ya, tak jelasin. Hierarki itu tingkatan-tingkatan. Jadi buat menentukan mana yang harus dilihat dulu oleh user, mana yang harus dilihat nomor kesekian oleh user. Udah belum Dam? Oke. Nah, mantap. Nah, ini loh, kan keren. Oke, jadi di sini ada dua card. Ini yang satu emotnya nangis, yang satu emotnya love. Kalau dari teman-teman sendiri nih melihat dua ini, mana yang lebih pas gitu buat teman-teman? Teman-teman lebih suka yang mana deh? Love. Ya iya, emang di love-in itu memang menyenangkan. Hah? Jadi gini, hierarki itu ya seperti yang tak bilang tadi, itu tingkatan-tingkatan ya. Mana dulu yang user lihat, mana dulu yang user baca, terus mana yang user lihat nanti. Di menentukan fokus matanya. Di sini yang emot nangis nih, kita bedah ya. Emot nangis ini semua fontnya kita anggap sama, emang sama sih. Terus warnanya sama. Jadi, oke, saya minta pendapat teman-teman deh. Yang emot nangis ini, gimana feel-nya setelah membaca ini? Gitu. Apa perasaannya setelah melihat yang emot nangis ini? Coba siapa ya? Ya terserah deh siapa yang mau
berkomentar tentang yang si emot nangis ini. Ya Mas Rifki tadi on mic nggak jadi ngomong Bang. Oh, ini Mas Rifki Torikul. Gimana Mas? Setelah melihat yang emot nangis ini. Kesian. Oke, kasihan yang lain. Sakit mata Bang. Oke, kasihan sakit mata. Yang lain, satu lagi. Kelilipan Bang. Waduh, lilipan. Oke, siap. Nah, terus coba kita bandingkan ke yang emot love ini. Apakah ketiga keluhan tadi sudah terobati di yang love ini? Oke, sudah. Tadi ada yang on mic tadi yang udah gitu. Nah, jadi hierarki itu ya yang tak bilang tadi, tingkatan-tingkatan di mana hierarki menentukan yang pertama kenyamanan user juga. Jadi seperti yang di card ini, yang di emot nangis ini dia kan semuanya sama. Jadi kayak sih susah bedainya. Nah, ketika ada hierarki kita jadi tahu. Di sini pengenalan UI designer ini sebagai title. Ini dia kenapa bisa title? Karena dia fontnya lebih gede, fontnya gede sendiri. Jadi judul kan sekali baca sudah harus dinotis. Oh iki, oh ini. Nah, pengenalan UI designer. Jadi judul itu pasti paling besar. Terus atasnya sharing session ini kenapa kecil? Karena ini adalah kategori eventnya. Jadi tidak mungkin dong kalau kategori menutupi judulnya. Nah, kemudian yang kedua ini adalah tanggal. Tanggal di sini lebih kecil dari title-nya karena ini adalah info yang kedua, info penting yang kedua. Terus kemudian di gedung seberguna ini lebih kecil. Kemudian Samantha William ini pasti speakernya. Jadi hierarki ini selain menentukan kenyamanan pembacanya, kenyamanan penggunanya, ini juga menentukan poin-poin penting mana yang harus diketahui oleh usernya. Seperti itu. Oke, next. Oh, next. Nah, kan di sini dia ada button ya, satu lagi nih ya. Button ini dia menandakan penting, tapi ini namanya biasanya dipanggilnya call to action atau button atau tombol yang men-trigger atau namanya apa ya? Merangsang pengguna untuk melakukan atau menekan tombol ini. Walah iki. Lagi ada apa ini? Belum ke next. Nah, ini juga yang serupa dengan yang telah dipakai sebelumnya. Di sini ada Shopee, di sini ada Tokopedia. Mereka berdua ini sebenarnya sama. Bisa kita lihat ya. Ini konsistensi dari kategori sebuah e-commerce. Di sini mereka menunya itu konsisten. Jadi kenapa begitu? Karena kedua online shop ini pasti menargetkan orang-orang yang sama. Nah, ketika Tokopedia mungkin menggunakan desain yang berbeda, itu kan tentu melawan habit ya, melawan beda habitnya dari pengguna yang mungkin udah pakai Shopee duluan nih, terus ke Tokopedia. Nah, Tokopedia ini pasti akan menggunakan bukan template sih namanya, menggunakan desain yang menyesuaikan dengan habit orang yang belanja menggunakan Shopee. Jadi lebih ke konsistensi dari sebuah online shop seperti itu. Selain itu, konsistensi ini juga
bisa dalam satu aplikasi. Misal di Shopee ini kan mayoritas merah ya. Di Shopee ini kan merah ya, banyaknya merah, oranye. Nah, coba kalau kita di bagian, nah ini di bawah ini kan ada tombol rekomendasi. Nah, ini kan juga warna merah. Nah, itu juga yang namanya konsistensi. Jadi konsistensi itu dari awal sampai akhir itu sama, seperti warna, terus bentuk-bentuk juga bisa. Oke, next. Oke, next. Nah, ini adalah understand accessibility. Jadi sederhananya desainer itu punya tanggung jawab dengan desainnya agar bisa digunakan oleh orang lain. Bagaimanapun bentuk orang lain itu. Maksudnya gini. Bagaimanapun kondisi orang itu. Jadi kayak kita kembali ke online shop tadi ya, kan itu bahkan orang yang ini yang mungkin ada keistimewaan itu pasti juga tetap bisa menggunakan. Terus ini jadi sebuah aplikasi, sebuah desain itu diharapkan bisa ramah dengan semua bentuk yang ada pada manusia. Seperti itu. Jadi seperti ini. Kalau desain ini bisa nggak ya dipakai orang berkebutuhan gitu. Oke, terus kalau warnanya gini di orang lain gimana ya? Nah, di introduction ini saya kenalkan dulu kan kenapa harus mengerti itu. Jadi karena ya ketika mendesain sebuah produk itu tentunya kita ingin desain kita digunakan oleh orang banyak. Orang banyak ini tentu aja ada yang orang biasa, ada yang orang normal, ada orang yang istimewa, ada yang orang yang lain-lain sebagainya. Jadi kita harus memastikan desain kita itu baik dan ramah buat semuanya gitu. Nah, di mentoring besok akan diajarkan caranya mengerti accessibility ini. Oke, next. Nah, ini adalah usability first atau kegunaan itu yang utama. Karena di sini kita membahas UI UX, tentu aja usability atau kegunaan itu yang terpenting. Kenapa? Ya karena kita mendesain untuk digunakan, bukan untuk dilihat. Beda kalau kita seorang pelukis. Kalau pelukis kita yang lukis yang bagus itu cukup. Kalau di UI UX kita mendesain agar bisa digunakan dengan nyaman. Jadi ada quote bagus dari siapa ya dulu ya, lupa saya, tapi ini yang sering yang jadi pegangan untuk saya biasanya. Desain yang bagus itu belum tentu bisa digunakan, tapi desain yang bisa digunakan sudah pasti desain yang bagus. Jadi ketika kita mendesain sebuah produk, yang harus kita pikirkan pertama itu adalah kegunaannya. Baru yang kedua, keindahannya. Kalau di sini kan ini ada 5 nih, dari test, research, design, prototype, dan build. Di sini kita ada untuk mengetes kegunaannya atau kefungsiannya aja ada 2 poin sendiri. Ada di test, ada di prototype. Jadi memang kegunaan itu yang penting. Jadi biar kita tidak istilahnya mubazir lah desainnya. Jadi ini tak jelaskan sekalian. Jadi ada tes, kemudian riset, kemudian desain, prototype, baru build. Oke. Next, Dam. User control. Ini membantu pengguna untuk mengendalikan apa yang sudah dilakukan. Jadi ini seperti ini di Gmail. Kita nggak sengaja ngapus nih. Aduh, kita mau kepencet deh, gitu kan. Terus ada tombol undo. Nah, itu yang membantu pengguna. Jadi pengguna itu bisa menggantikan apa yang dia khilafkan. Apa maksudnya?
bisa mengembalikan apa yang tidak sengaja dihilangkan gitu, atau apa yang tidak sengaja dilakukan. Ini juga penting karena kita semua tahu ya, manusia itu nggak ada yang sempurna, jadi kadang kesalahan kecil terus nggak sengaja itu pasti bisa dilakukan. Jadi kita sebagai desainer juga harus tahu nih, oh ini kayak ini kayaknya kalau ini nanti di sini harus dikasih ini, biar kalau nggak sengaja ke pencet tombol hapus misalnya, ini nanti bisa dikembaliin lagi. Jadi seperti itu. Oke, next Mas Adam. Feedback matters atau umpan balik. Jadi umpan balik ini biasanya buat simpelnya untuk pengguna itu biar notice dulu apa yang udah dilakukan. Kayak tombol ini ya, kayak di video ini kan button terus dipencet, buttonnya warna biru, di hover terus dipencet, dia kayak kepencet gitu kan. Nah itu jadi pengguna tuh tahu, oh aku baru mencet, aku habis pencet tombol. Bayangin kalau desain tombolnya ini flat aja, kan bingung. Oke, ini kepencet belum gitu, pencet belum. Kayak kasus di Filipina itu kan juga gitu. Sorry ini sedikit OOT ya. Jadi di Filipina itu kan ada juga macam ojek online ya, lupa namanya saya. Itu ada kayak GoFood-nya gitu juga. Nah, karena ini yang pakai anak-anak, nggak anak-anak sih, ABG, itu dia tombol buttonnya itu kayaknya ini feedbacknya itu nggak terlalu bagus. Jadi si pengguna ini dia mencet tombolnya berkali-kali. Nah, hasilnya malah mendatangkan banyak driver ke rumahnya yang nganterin makanan. Jadi itu pentingnya feedback ke pengguna. Jadi biar pengguna itu tahu, aku habis mencet ini. Atau kayak misalnya WhatsApp nih, kita kirim WhatsApp ke doi kita gitu, hai gitu, terus kan mencet nih kirim. Kalau ada sinyal kan, kalau nggak ada sinyal kan biasanya gambar jam tuh. Nah, terus kalau udah ada sinyal baru jadi checklist. Terus kalau udah kekirim checklist 2, kalau udah di read kan checklist biru. Nah itu juga namanya feedback. Jadi si pengirim juga tahu, oh oke, chatku kekirim gitu, chatku udah dibaca gitu. Tapi kalau misalnya kita udah ngirim, udah checklist 1, kok nggak checklist 2, itu kemungkinannya feedbacknya bisa ada 2, antara belum kekirim atau diblok gitu. Tapi biasanya karena belum kekirim. Oke, next. Oke, ini yang selanjutnya ada roadmap UX. Loh, kok mati, Dam? Innalillahi. Adam. Sebentar. Okay, sorry, Mas Adam mati ininya. Maksudnya screen share. Ya, itu tadi ya, UI UX principle, terus UI UX designer tuh ngapain aja gitu. Seru kok UI UX designer itu. Oke, kita buka ke laptop. Di kelihatan roadmap UI UX atau peta jalan. Ya, peta gitulah. Jadi UI UX itu belajar apa? Itu namanya roadmap. Oke, next Dam. Mulai belum. Nah, jadi kok Dam? Wis. Ya, jadi yang jelasin nanti Mas Adam. Ya. Jadi kita akan melihat bagaimana jalur yang benar untuk mempelajari UI UX. Nah, yang pertama ada Visual Design Foundation. Jadi kita awal-awalnya harus mengetahui tentang
bagaimana sih desain interface yang benar. Nah, apa saja elemennya dari desain, misal contohnya warna, gimana warna yang bagus, terus ada tipografi. Nah, tipografi itu bagaimana kita mengelola font yang baik. Kemudian ada elemen yang lain seperti form, terus space, dan yang lain-lainnya. Kita pertama-tama mempelajari tentang prinsip dari visual design. Nah, lanjut. Yang kedua itu wireframing. Nah, wireframing kita belajar cara membuat kerangka desain yang baik. Nah, bagaimana kita membuat wireframe? Kita menggunakan pensil, kalau enggak lewat digital. Kalau sekarang ada yang namanya Figma, jadi semuanya serba digital dan lebih mudah digunakan. Kemudian yang ketiga, practice sketching. Nah, practice sketching ini berlatih membuat sketsa dalam sebuah rangka. Nah, kita berlatih untuk bagaimana alur dari suatu produk. Misal suatu aplikasi, nah itu bagaimana kita menggunakan aplikasi tersebut, bagaimana alur dari suatu aplikasi tersebut. Di sini kita lebih baik mempelajari tentang empathy map, terus crazy egg. Apa itu empathy map? Empathy map itu bagaimana user flow atau bagaimana flow dari suatu program, dan juga apa saja yang menjadi penting dalam suatu program tersebut atau suatu produk tersebut. Kemudian ada crazy egg. Crazy egg itu bagaimana kita dalam mendesain suatu produk. Itu pertamanya kita melakukan wireframing ya. Misal pas wireframing kita membuat 8 layar untuk suatu produk tersebut. Kemudian kita memilih bagaimana 8 layar tersebut menjadi suatu yang utama dalam suatu produk. Kemudian ada layouting. Nah, layouting ini yang utama. Jadi ketika setelah membuat wireframe, kita membuat suatu layout. Nah, yang seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Lintang, kita menentukan bagaimana warnanya, terus dalam suatu aplikasi misalnya, apa saja isinya dalam suatu aplikasi tersebut. Kemudian bagaimana tipografi, kemudian ada hierarki, dan yang lainnya. Ya. Layouting ini merupakan proses utama yang dilakukan oleh UI designer. Yang tadi di atas, yang seperti wireframing, itu juga termasuk ke UI, dan juga UX juga ikut dalam wireframing. Kemudian yang kelima ada creating mockup. Jadi setelah membuat layout, kita membuat mockup. Mockup itu kayak tampilan HP, tampilan suatu HP. Misalnya kayak iPhone atau Android gitu. Nah, layout yang sudah kita buat nanti dibuat ke mockup atau dimasukin ke suatu layar tersebut. Kemudian ada prototyping. Seperti yang dijelaskan Mas Lintang tadi, kita belajar untuk bagaimana membuat prototype yang benar. Mulai dari interaksi antar
antar tombol, kemudian interaksi antar layar. Nah, bagaimana kita berinteraksi dengan suatu aplikasi tersebut, kita akan mempelajari hal tersebut. Kemudian presenting product. Nah, di sini setelah semuanya jadi, kita mempresentasikan produk yang telah kita buat, desain yang telah kita buat ke tim kita. Jadi kita harus setelah menyelesaikan tersebut, kita harus mempresentasikan kepada tim agar tim jadi paham tentang apa yang sudah kita buat. Nah, di sini kita saat mempresentasikan sesuatu, kita harus mengenali audience. Nah, bagaimana roles-nya, terus background-nya, terus bagaimana orang-orangnya, nah bagaimana cara presentasi yang baik, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada handling feedback. Nah, ini tentang bagaimana kita bersikap terhadap feedback yang kita terima. Jadi setelah aplikasi tersebut jadi prototipenya, nah kita teskan kepada pengguna. Nah, terus setelah pengguna mencoba aplikasi tersebut, kita nantinya akan mendapatkan feedback. Terus kita harus menerima feedback tersebut, dan misal suruh revisi, ya revisi. Dan juga kita harus memanajemen jika feedback yang diberikan merupakan feedback yang negatif. Kita harus mempelajari bagaimana memanajemen feedback tersebut. Nah, lanjut. Roadmap dari UX designer. Roadmap ini agak berbeda sedikit, agak berbeda dari UI designer ya, karena UX lebih berfokus kepada pengalaman. Jadi kita pertama kali belajar tentang UX fundamental atau fondasi awal dalam mendesain suatu produk. Jadi kita pertama belajar harus mengetahui bagaimana UX design bekerja, kemudian apa itu UX design, dan juga kemudian kita mempelajari tentang user, bagaimana user persona, dan yang lain-lain, seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Lintang. Kemudian menentukan goals dari produk yang dibuat. Jadi kita harus menentukan tujuan dari produk tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada desain pattern. Jadi kita mempelajari tentang pola dalam mendesain. Kemudian yang ketiga ada design thinking. Design thinking merupakan cara menyelesaikan masalah melalui pendekatan desain. Nah, nanti kita akan mempelajari tentang design thinking. Kemudian ada design principle. Design principle merupakan prinsip atau rambu-rambu yang harus dipatuhi dalam mendesain. Ada banyak prinsip di desain yang sangat menarik tentunya, dan juga ada hukum-hukum dalam mendesain. Tapi hukum-hukum tersebut sangat menarik ya. Kalian bisa coba cari juga Laws of UX, hukum dari UX. Kalian bisa coba cari di Google. Kemudian ada design interaction. Nah, design interaction ini saat kita prototyping. Jadi UX designer belajar juga tentang bagaimana interaksi antara aplikasi dan pengguna atau produk dengan pengguna. Kita akan mempelajari tentang interaksi tersebut. Kemudian yang terakhir ada deliver. Deliver ini kita menyerahkan hasil
dari kerja UX designer kepada UI designer. Jadi setelah mempelajari yang sebelumnya, yang tadi, kita nanti akan mempelajari tentang bagaimana mengantarkan atau mengasih kepada UI designer. Nanti apa saja yang diantarkan atau yang di-deliver, nanti kita meng-deliver berupa user persona, user flow, terus storyboard, ada wireframe, dan juga ada testing dari suatu produk tersebut. Nah, lanjut ke sebelumnya apa sudah mengerti bagaimana roadmap yang benar? Kalau enggak ada atau ada pertanyaan mungkin? Kalau enggak ada, kita lanjut ke how to increase your UI skill, UI UX skill. Nah, yang pertama tentunya niat. Kita harus meluruskan niat kita untuk belajar UI dan UX. Kemudian kita bisa meningkatkan sense of design. Kita bisa melihat contoh-contoh desain dari Dribbble, dari Behance, Platicon, dan yang lain-lain. Yang biasa dipakai itu dari Instagram juga ada, dari Pinterest juga ada. Kemudian ada UI UX tool yang bisa dipakai untuk mendesain sebuah UI UX. Nah, kita bisa menggunakan Figma, Sketch, ataupun Adobe XD. Nah, kemudian bagaimana cara meningkatkan skill kita dengan menggunakan prinsip ATM. Bukan ATM yang biasa ditemui kita, tapi ATM itu amati, tiru, dan modifikasi. Jadi kita melihat suatu contoh desain, kita amati bagaimana desain tersebut, kemudian kita coba tiru, dan juga kemudian kita modifikasi desain tersebut. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa coba buat studi kasus sendiri. Nah, studi kasus ini bisa dari permasalahan sehari-hari. Misalnya seseorang kesulitan untuk menemukan tempat cuci mobil. Nah, kemudian Mas Dwi Nawan ini membuat studi kasus sendiri dengan membantu orang menemukan tempat cuci mobil dengan sebuah aplikasi. Studi kasus ini kita dapat menemukan di artikel-artikel seperti di Medium dan artikel yang lain seperti UX Planet dan website yang lain. Kemudian kita bisa mengasah skill desain kita dengan cara redesign dari suatu produk yang sudah jadi. Misal Instagram, tampilannya kan seperti itu ya, seperti yang sudah kita lihat sehari-hari. Kemudian kita coba ubah sedikit-sedikit ataupun banyak juga boleh. Kita bisa lihat di sini Instagramnya jadi lebih lebar di sini, dan juga dari ikon-ikonnya juga berbeda. Terus ada tombol plusnya
terpisah dari tombol-tombol yang lain. Nah, ini contoh dari Mbak Aurelian Salomon. Nah, kemudian kita dapat mengikuti kursus dan juga webinar. Nah, ini beberapa contoh yang menyediakan kursus UI UX. Yang di atas ini kursus dari luar negeri, dan yang di bawah, 4 yang di bawah ini dari Indonesia. Kalian bisa nyoba di Binar Academy atau Sandbergot dan juga Peduli Digital. Purwadika juga bisa. Tapi pas itu pas dulu kelasnya offline, jadi sekarang belum tahu. Kemudian yang ada promosi kemarin, ada Sandbergot, ada promosi kode kupon yang dibagikan di grup Infinite ya. Nah, itu bisa pakai di situ juga, tapi sayangnya udah habis. Kemudian ada di Peduli Digital. Nah, Peduli Digital ini kemarin juga ada promo untuk 100 orang di kelas yang UI UX. Kemudian ada Binar juga, tapi lumayan mahal. Nah, kemudian kita bisa join komunitas dan cari mentor. Nah, berikut ini contoh dari komunitas yang ada di Indonesia. Ada Design Jam Indonesia, ada UI UX ID, kemudian ada apa lagi? Halo Designer. Nah, kemudian ada mentornya. Nah, mentor-mentor ini merupakan top designer di Indonesia. Nah, contohnya Mas Kuku Aldi, ini orang Jogja. Nah, bisa lihat di Instagram dan YouTube. Kemudian ada Mas Boris Sasian. Nah, ini merupakan UI UX designer di Gojek, lead di Gojek. Kemudian ada Mas Dwinawan. Dan kemudian ada Mas Arwasil. Nah, Mas Arwasil ini merupakan founder dari Halo Designer. Kalian bisa coba cek di IG dan di Telegram juga ada. Dan masih banyak yang lainnya lagi. Kemudian tips yang terakhir adalah konsistensi, istiqomah. Nah, jadi kita dalam mempelajari suatu hal, kita harus konsisten dalam mempelajari hal tersebut untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian kita masuk ke Infinite. Jadi di Infinite kan ada 3 role ya. Ada hustler, hacker, dan hipster. Jadi istilah-istilah ini sebenarnya digunakan di mana sih? Nah, ini sebenarnya digunakan untuk di startup. Nah, istilah-istilah ini digunakan untuk internasional. Nah, hacker itu ngapain sih? Hacker itu membangun produknya. Kemudian hipster mendesain produknya, dan juga hustler menjual produknya. Kemudian hipster sendiri itu apa sih? Nah, hipster merupakan desainer yang memiliki cita rasa dalam membuat tampilan dan user interface di web atau aplikasi menjadi menarik. Dan hipster menetapkan praktik yang terbaik dalam marketing untuk membangun identitas brand, pengalaman konsumen, dan melihat dan merasakan produk. Jadi di Infinite sendiri, hipster memiliki fungsi yang cukup penting. Jadi kalau kalian berminat bisa join di hipster. Ya,
Sekian, matur thank you. Mungkin ada tambahan? Oke, thank you Mas Adam. Ya tadi keren ya Mas, dari materi yang udah disampaikan dari awal sampai akhir, sampai dari apa aja yang ada di UI UX, terus ngapain aja sampai roadmapnya, terus gimana biar apa namanya meningkatkan skillnya UI. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya? Ini udah tanya jawab ya, Sis? Benar. Jadi teman-teman yang tadi udah memperhatikan dan semuanya bisa banget nih menanyakan pertanyaan terkait dengan hipster, UI UX, dan tadi materi yang telah disampaikan. Bisa banget yang masih bingung, yang masih punya apa ya? Kok ini apa sih? Ini apa sih? Atau mungkin pertanyaan yang masih seperti UI UX bisa ditanyakan nih. Ya silakan kepada teman-teman semuanya bisa dimaksimalkan sesi ini untuk bertanya. Agar nantinya ketika milih role di akhir besok setelah introduction ini selesai, teman-teman lebih mantap nih. Silahkan teman-teman. Yes, betul. Izin bertanya, Mas. Oke. Ya, silahkan. Faisal Hanif. Di dalam UI UX itu ada hak ciptanya nggak, Mas? Terus tanya lagi, relevan nggak sih kalau kita meniru UI UX? Misal kita membuat aplikasi belanja online, terus kita meniru UI UX aplikasi belanja online yang lebih bagus gitu. Relevan nggak, Mas? Terima kasih. Oke. Iki langsung jawab atau ditampung dulu? Langsung dulu aja Mas, gak apa Mas. Jadi tadi pertanyaan dari siapa tadi? Lupa. Faisal. Dari Faisal. Ya. Faisal Hanif. Oke, silahkan. Dari Mas Adam atau Mas Nara, silahkan bisa dijawab pertanyaannya. Jadi yang tentang hak cipta itu tergantung dari pemilik produknya. Jadi misal gini, misal kamu mau bikin desain produk tentang misalnya mungkin pengambilan dana, segitulah ya. Nah itu kamu daftarkan ke hak cipta. Nah itu nanti ke ke Haki atau apa nih nggak salah itu nanti akan ada hak ciptanya, dan kalau udah ada hak ciptanya berarti kalau dilanggar nanti ada konsekuensinya sendiri. Tapi kalau yang lainnya asalkan yaitu yang tentang hak cipta tadi nek di daftarkan ya, kalau nggak didaftarkan ya nggak ada hak ciptanya. Tapi kalau yang sudah gede, yang perusahaan-perusahaan gede itu, nah setahu saya sih nggak ada ya yang spesifik ke desainnya. Karena kalau desain pada suatu aplikasi, terus ternyata aplikasi itu masif penggunaannya, kan pasti bakal banyak ditiru, banyak digunakan, banyak dipakai juga oleh desainer yang lain. Jadi kayaknya nggak ada hak patennya, kecuali kalau didaftarkan. Terus yang meniru online shop, meniru UI UX-nya plug gitu ya. Ada quote gini, banyak orang yang nonton film Jet Li, tapi nggak semua orang bisa jadi Jet Li. Jadi meniru UI UX produk yang udah gede itu nggak terus membuat produkmu jadi kayak produk itu, paham nggak? Karena produk yang gede ini mereka udah riset banyak hal, udah brainstorming banyak kali, jadi semuanya udah diperhitungkan. Terus jadi plus minus baik buruknya udah diperhitungkan juga, jadi lebih tepat sasaran. Nah kalau cuman di copy paste istilahnya, atau cuman dimodifikasi dikit, nah itu mungkin bisa tapi nggak maksimal gitu. Nah tentang relevansi sih relevan saja, tapi nanti akan beda hasilnya gitu, Mas Faisal. Baik Mas, terima kasih. Oke, dari teman-teman yang lain atau mungkin dari Mas Rifki ada yang ingin menanggapi, menambahkan, atau mungkin menanyakan kembali seputar hal yang tadi?
Ya, silakan Mas Rifki, open mic. Oke, jadi tadi sudah cukup ya namanya jawabannya. Jadi teman-teman yang lain yang masih punya pertanyaan, silahkan untuk bertanya terkait dengan UI UX ini dan mungkin hipster. Silahkan teman-teman. Mas, Ya, Mas. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki dari Jawa Barat, Pendidikan Teknik Informatika 2019. Mas, di sini kan saya baru kenal lah, kurang lebih beberapa bulan tentang UI dan UX. Nah, di sini kan sebagai pemula, belajarnya itu dari mana dulu gitu, Mas? Baru kenal, soalnya baru kenal, nah kan pengen belajar gitu. Terus tahap-tahapnya dari mana dulu gitu belajarnya. Terima kasih mungkin Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Rifki Torik. Ya, Mas. Pertanyaannya apa ya? Jalur dari awal hingga akhir. Silakan kepada Mas Menara sama Mas Rifki Adam, silakan. Ya, jadi Mas Rifki ya kan seperti yang sudah disampaikan Mas Adam dan ya presentasi yang dari tadi mulai belajar UI UX itu dari mana, itu nek saya memulainya lebih baik dari melihat desainnya dulu, melihat aja, nonton desain yang bagus, nonton desain yang menurut Mas Rifki keren, nah mulai dari situ. Terus kan karena baru kenal nih, nah munculkan niat buat belajar, karena kan kita habis melihat nih, desainnya bagus, desainnya keren gitu, pengen deh bikin. Mulai dari situ terus baru ke prakteknya. Jadi prakteknya seperti yang dibilang Mas Adam tadi di roadmap tadi. Di UI-nya, di UI tadi mulai dari visual design, terus ke bawah, terus UX dari buka catatan dulu. UX dari fundamentalnya, dari situ itu untuk step-stepnya. Jadi ditekuni aja itunya, roadmap-nya. Nah, kalau masih penasaran, nanti join ke mentoring hipster. Itu nanti diajarin dari awal sampai yang terakhir. Kalau tak ulangi lagi ya, kalau roadmap-nya ya tadi ya kayak dari foundation visual design-nya, kemudian wireframing, yang bikin sketsa tadi loh. Terus latihan bikin sketsanya, terus bikin layout yang udah ada gambar-gambarnya, udah ada warna-warnanya, terus prototype, terus dan lain sebagainya. Gitu. Itu Mas Rifki. Oke, siap. Terima kasih atas tanggapannya. Ada sedikit pencerahan lah, lumayan lah. Oke. Teman-teman yang lain yang mau ditanya. Oke, tadi sudah ada 2 pertanyaan. Tadi dari Mas Faisal dan Mas Rifki Torik nih. Tadi Mas Nara dan Mas Rifki telah menyampaikan intronya. Jadi apa ya, istilahnya kayak kisi-kisi yang nantinya selama 1 sampai 2 bulan nanti akan dimentoring oleh teman-teman dari mentor. Nah, dari teman-teman silahkan. Ini masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi untuk teman-teman bertanya. Entah bertanya yang ada di materi maupun barangkali yang ada di luar itu tapi masih berkaitan dengan UI UX dan hipster. Teman-teman silahkan teman-teman. Atau mungkin kalau dari teman-teman nggak ada yang bertanya, bisa nih dari Mas Nara dan Mas Rifki mungkin mau menambahkan info-info, boleh banget. Jadi UI UX itu bermainnya di ini ya, di emosi, perasaan, terus sama praktek, sama desainnya. Kenapa kok gitu? Nah, di sebuah desain itu nanti melibatkan emosi, melibatkan perasaan juga. Kayak misal sebuah aplikasi nih, buat aplikasi
rumah sakit gitu misalnya. Nah itu pakai fontnya yang font chiller, tahu nggak sih? Yang kayak font pembunuh gitu. Nah kan itu pakai, jadi nanti penggunanya merasa tertekan mentalnya. Jadi banyak pakai perasaannya sama ke praktek desainnya gitu. Oke. Ini karena nggak ada teman-teman, ada nggak nih yang mau nanya lagi nih? Yang mau nanya silakan loh. Atau kalau nggak mau nanya di sini nanti bisa menghubungi saya. Oh, mantap. Atau teman-teman yang lain boleh. Kalau nggak ada yang nanya, aku nanya aja lah Mas. Kalau UI UX tuh harus bisa ngoding nggak sih Mas? Nah terus itu caranya kita masuk, kan biasanya kan ada pembagian tuh Mas, ada pembagian kan. Nah kita caranya biar masuk itu gimana? Kemudian ada nggak kriteria biar kita diterima masuk UI UX? Loh, kok banyak? Iya. Silakan. Satu-satu ya. Terus gini, UI UX designer harus bisa ngoding atau enggak itu enggak harus sih, enggak wajib. Tapi sunnah. Nek tahu atau bisa ngoding itu lebih bagus. Nek enggak ya diusahakan tahu. Gitu. Tahu ya, bukan bisa ya. Jadi nanti kan tadi ada materi tahu tentang desain handoff itu menyerahkan ke developernya. Jadi pas dieksekusi sama developernya, terus ya kita yang desain delok ngelihat, jadi kan tahu, ini kurang ke kanan atau ini kurang ke kiri. Jadi untuk ngoding itu diusahakan tahu. Tapi kalau nggak tahu ya tidak apa-apa sih sebenarnya, sunnah sih. Gitu. Terus persyaratan buat masuk UI tim masuk hipster itu yang penting masih hidup, pas daftar itu masih hidup, terus anggota Infinite, terus apa ya? Terus ada niat, karena nggak ada niat nggak mungkin daftar. Terus ada niatan buat belajar, karena nek mau belajar tapi nek nggak ada niat nanti nggak jadi harus mau belajar. Terus yang penting juga mau menerima pendapat, mau menerima saran, soalnya karena ini tentang desain itu sesuatu hal yang bisa dilihat dan bisa dirasakan, jelas tentu aja akan banyak feedback yang masuk, entah itu bahasanya baik, entah itu bahasanya kurang baik, itu sebisa mungkin harus diterima. Terus syarat yang lain secara spesifik ini nanti yang pasti nggak bisa gambar tuh nggak apa-apa, nggak bisa desain nggak apa-apa, karena ini kan nanti diajarin toh. Nah di situ yang penting bisa membedakan warna, bisa membedakan besar kecil huruf, terus punya perasaan. Itu sih yang penting. Daftarnya nanti kayaknya ada form ya kan, nanti ada formnya buat pilih ke hipster seperti itu. Terus kurang apa? Mungkin menambahkan sedikit ya. Jadi mungkin skill yang bisa dilatih itu berupa kolaborasi. Jadi nah kan desain itu nanti bareng-bareng ya, kerjasama antar tim, antar role. Jadi kita harus memiliki skill kolaborasi dengan yang lain. Itu penting. Kemudian ada skill problem solving. Jadi desain itu bukan cuma membuat tampilan, jadi kita juga memecahkan suatu masalah dari suatu problem. Ya, benar-benar. Kemudian ada critical thinking. Jadi kita harus berpikir kritis
tentang suatu masalah yang kita hadapi saat membuat suatu produk. Mungkin itu. Oke, jadi tadi kalau misalkan aku mau ikut UI UX itu seenggaknya tahu coding gitu ya Mas ya. Kemudian apa aja aku harus hidup, anggota Infinite, kemudian terbuka menerima saran. Intinya punya growth mindset gitu ya Mas ya. Oke. Yang penting hidup sih. Ya. Atau teman-teman mungkin ada yang mau nanya lagi, mumpung Mas Aziz masih belum menutup. Bisa nih dari teman-teman nih nanya lagi. Teman-teman ya. Oh ya, Mas siapa? Dista. Dari TKI 19. Oh ya, Mas Dista. Gimana misal saya cuma punya skill buat meme gitu, terus apakah selanjutnya saya bisa jadi UI UX designer yang pro? Oke, wah ini pertanyaan bagus. Oke, silakan Mas dijawab. Berawal dari bikin meme, terus bisa jadi UI UX designer. Suaranya Mas Nara mungkin mic-nya bisa deketin Mas. Oh, sorry. Halo. Halo, is normal? Normal. Oke. Ini pertanyaan yang bagus ya dari Mas Dista. Gimana biar dari tukang meme sampai menjadi UI UX designer? Ini gini, jadi orang yang sudah mendesain meme berarti kan dia bisa mendesain. Nah, ketika mendesain sebuah meme juga itu dia sudah melibatkan sebuah perasaan di situ, di mana kan tidak mungkin dong meme asal dibuat, asal ngasih gambar, asal ngasih caption, kan nggak mungkin. Pasti pakai gambar yang cocok, pakai caption yang cocok. Nah, jadilah sebuah meme. Nah, di situ Mas Dista sudah punya nih sebuah modal yang namanya feel atau perasaan. Dan juga dari situ bisa dikembangkan lagi. Kan tadi untuk jadi UI UX designer harus bisa merasakan sesuatu. Nah, kan kita sudah bisa nih merasakan ketika membuat meme, kayak lucu deh, ini kayak bagus gitu kan. Nah, itu dikembangkan ke arah yang lebih positif lagi, ke sebuah tampilan aplikasi misalnya, atau ke sebuah pemecahan solusi gitu. Jadi itu bisa dikembangkan ya Mas Dista. Nanti karena sudah punya modal bisa merasakan, nah itu nanti dikembangkan lewat roadmap tadi gitu Mas Dista. Gimana Mas Dista? Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Dista dan Mas Nara. Nah, jadi ini ada pertanyaan di kolom komentar dari Vivi Rosyan Rahmadi Karyanto. Di sini bertanya Mas, tadi kan dijelaskan ada studi kasus sebelum mulai desain ya. Nah, mau tanya nih, gimana sih caranya menerjemahkan hasil studi kasus atau survei dari sebuah produk yang belum ada prototypingnya untuk menjadi sebuah MVP atau minimum viable product? Gimana tuh Mas? Dari Mas Nara dan Mas Rifki, silakan. Ada pertanyaan nih. Ini pertanyaan bagus dan sudah agak teknis ya pertanyaannya. Jadi cara kita mentranslate dari sebuah studi kasus atau survei itu bisa dengan banyak hal. Kan misal seperti saya ambil contoh salah satu produk yang sedang dikembangkan itu tentang psikologi tentang psikolog online atau konseling gitu. Setelah dilakukan survei atau benchmarking, kan ini belum ada nih, jadi kan ini masih baru gitu, pertama. Nah, dari situ yang diambil pertama kan tentu aja hasil survei dari penggunanya, siapa aja sih yang akan pakai aplikasi ini. Nah, dari sini
kan kita dapat data-data dari hasil risetnya, kayak misal penggunanya mungkin di umur sekian, kemudian gejala-gejala yang mungkin akan dibimbing atau dikonselingkan itu seperti ini, dan mengambil juga behavior atau perilaku dari orang-orang pada umumnya sebelum menggunakan aplikasi kita nantinya. Nah, dari situ, dari behavior, dari range umur, kemudian dari apa namanya tadi, kemungkinan yang akan diceritakan, nah itu nanti dikumpulkan satu-satu, kemudian dilakukan simpelnya mind mapping kalau saya. Jadi kan umur nih, kita ambil yang paling banyak gitu, paling banyak misal di range umur 20 tahun atau ya di sekitar umur itu. Kemudian behaviornya, dia kalau sebelum menggunakan aplikasi untuk konseling ini, dia biasanya bercerita ke temannya, ke orang terdekatnya gitu. Terus setelah itu yang diceritakan pasti yang diceritakan tentang masalah sekolah, misalnya masalah kuliah gitu. Nah, dari tiga poin ini tadi kan sudah bisa membuat sebuah apa namanya MVP ini tadi, atau garis pentingnya sederhananya. Jadi nanti pembuatan aplikasinya, desain aplikasinya ini nanti bisa disesuaikan dengan range umurnya, kemudian behaviornya. Dari behavior ini nanti diambil ke bagaimana pengguna ini ketika menggunakan aplikasi ini bisa seperti bercerita pada temannya, atau bisa bercerita seperti dengan psikolognya, seperti itu. Jadi nah, cara mentranslate-nya seperti itu. Makanya ada yang namanya UX researcher yang untuk meriset itu. Seperti itu, Mbak Vivi. Oke, bagus sekali ya pertanyaan dari Mbak Vivi, dan jawaban dari Mas Ngalintan juga cukup menjelaskan, sangat menjelaskan, sangat gamblang. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang Mbak Vivi ingin menanggapi, dan dari teman-teman juga yang ingin menambahkan, silahkan. Gimana? Oke, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan ya. Kemudian teman-teman, bagi yang teman-teman yang masih penasaran, nanti tadi Mas Menara juga bilang bisa PC Mas Rifki maupun Mas Menara. Bagi yang masih penasaran UX, dan bagi yang teman-teman yang tertarik, bisa mengikuti memilih role hipster ketika besok diberikan pilihan bagi teman-teman yang tertarik. Nah, sebelum kita tutup, ini, jadi besok masih ada 3 hari introduction Infinite. Nah, besok itu apa aja yang diperkenalkan. Nah, besok di hari Minggu 24 Januari ada Introduction to Hustler, What Millennial Should Prepare to be a Good Hustler, yang akan diisi oleh Fikriansyah. Kemudian pada hari Senin, Introduction to Network Security. Fasilitatornya ketua tim kita, Anurdin Rashid, dan di hari terakhir ada Introduction to Programming, yang ini diisi oleh Diah Utami Rahmat N dan Rifki Ari Yuranto. Jadi teman-teman semuanya, jangan lupa untuk mengikuti semua rangkaian Introduction Infinite, dan jangan bosan-bosan, karena besok ini juga apa ya istilahnya, tempat kita berkembang. Jadi teman-teman jangan sampai salah milih, dan ketika besok teman-teman sudah masuk role dan dimentorin, teman-teman bisa mendapatkan hasil yang maksimal, teman-teman. Kemudian sebelum kita akhiri, mungkin kita semuanya bisa mengaktifkan kameranya. Kita dokumentasi terlebih dahulu. Silahkan teman-teman semuanya, aktifkan kameranya.
Oke, ayo. Mulai tim kameranya. Oke. Ini ada 41 orang. Ya, silakan teman-teman. Masih ditunggu untuk membuka kameranya. Kita sama-sama foto dokumentasi. Yang ganteng bisa nih ngaca dulu, rapi-rapi. Biar ganteng nanti. Ini mana nih yang lain nih? Bisa dibuka nih, yang lain. Biar sambil kita tahu teman kita besok kira-kira siapa aja sih. Ini wajahnya kira-kira seperti ini. Ya tunggu 1 menit lagi ya, 1 menit lagi dibuka. Ya jangan lupa disiapin senyum terbaiknya ya. Ayo kita foto bersama. Kita hitung 1, 2, 3. Senyum. Sudah 3. Mungkin ada yang mau usul gaya apa? Gimana sih? Ada nggak mas? Gaya tangan gitu mas? Hey. Gaya apa nih? Ada yang usul nggak? Gaya apa? Ayo gini semua ya. Oh gini. Oh iya. Oh iya. Oke, gini semua ya. Gini semua. Oke, gini semua. Kita hitung 1. Tangannya keliatin dong, tangannya. Oke. Masuk 1, 2, 3. Belum. Oke, 1, 2, 3. Windows mas. 1, 2, 3. Oke. Ini gambar ya? Oke, terima kasih teman-teman semuanya telah mengikuti introduction UI UX. Semoga teman-teman tercerahkan ya apa yang tadinya masih mendung-mendung. Dan besok teman-teman sekali lagi jangan lupa untuk mengikuti lagi introduction selanjutnya. Masih ada 3 hari. Dan cukup sekian. Link absen mas. Oh iya, link absen. Jangan lupa teman-teman absen ya. Nih aku copy. Oke, silahkan teman-teman absen. Nanti juga masih akan ada dikirimkan linknya di grup. Silahkan teman-teman absen. Cukup sekian sore hari ini. Semoga pertemuan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat belajar. Mungkin ada tambahan lagi sebelum kita tutup. Mas Alif? Cukup. Sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan. Tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Bu. Terima kasih. Lagi. Now what?
Ini nggak di stop recording, Po.